Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pengerti kelas 6, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar mendapatkan keberkahan dalam memperoleh ilmu dan dimudahkan dalam meraih cita-cita. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan di pelajaran 1 ini. Kita belajar tentang apa? Coba amati gambar berikut. Nah, di sini yang di gambar pertama, umat Islam menuju masjid. Kemudian umat Kristen atau Katolik menuju gereja, umat Hindu menuju pura, kemudian umat Buddha menuju wihara, umat Konghucu menuju kelenteng ya. Jadi masing-masing umat beragama ini menuju ke tempat ibadahnya masing-masing. Dan kita harus bisa bertoleransi, membiarkan mereka untuk melaksanakan ibadahnya sendiri sesuai dengan keyakinannya ya. Nah, seperti yang dituliskan ini, bisa tulisannya ya, kita harus saling toleransi antar pemeluk agama. Toleransi itu bagaimana? Membiarkan, memperbolehkan orang lain untuk menjalankan ibadahnya sendiri ya. Itu namanya toleransi. Dengan sikap toleransi ini, maka persatuan dan kesatuan di negara kita akan tetap terjaga. Kenapa? Karena kita ini multikultural, banyak sekali ya. Agamanya di Indonesia itu banyak, kemudian adat istiadatnya juga berbeda-beda, beda tempat, beda budaya, seperti itu. Kalau kita tidak saling toleransi, maka akan cepat terpecah belah seperti itu. Kita sebagai seorang muslim harus bisa menghargai umat lain melaksanakan ibadahnya, apalagi sesama umat muslim. Pernah nggak kalian di tempat ngaji atau di masjid mengganggu temannya yang sedang sholat? Ayo, pernah apa enggak? Jangan mengganggu lagi ya, karena kita harus memiliki sikap toleransi. Oke, kita lanjutkan. Quran Surat Al-Kafirun. Ada berapa ayat? Ada 6 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Itu Quran Surat Al-Kafirun. Saya kira anak-anak hafal semua ya, karena kalian sudah di kelas 6. Ini surat pendek ini saya kira banyak yang sudah hafal. Sekilas mengenai pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat, tergolong pada surat Makkiyah. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan atau ngasih tahu kenapa tergolong surat Makkiyah? Mungkin ada ya. Ya, karena diturunkan di kota Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang Quraisy Mekah pada zaman itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengikuti tata cara beribadahnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri.
Kenapa surat ini dinamai Al-Kafirun? Karena diambil dari ayat pertama yang berbunyi Al-Kafirun ya. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa kalau urusan agama itu jelas, tidak boleh dicampur adukan. Karena pada waktu itu orang-orang Quraisy itu ngelobi ngajak Nabi Muhammad, ayo deh udah biar nggak perang-perangan terus, saya ketika kamu beribadah saya akan ikut kamu beribadah, nanti ketika saya beribadah kamu ikut, katanya orang kafir Quraisy. Tapi Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini untuk memperjelas bahwa urusan agama tidak boleh dicampur adukan. Tapi kalau urusan sosial, nah itu boleh. Maksudnya itu kita boleh berinteraksi dengan agama orang lain itu boleh. Kamu berteman dengan non muslim itu boleh. Tapi kamu tidak boleh ikut ibadahnya orang lain, nggak boleh. Tidak boleh mencampur adukan agama. Kalau urusan agama garisnya lurus, tidak boleh dipisah, nggak boleh diaduk, nggak boleh dimix. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Kalau urusan sosial, kalau menolong kemasyarakatan, kemudian masalah pemerintahan, itu silahkan bekerja sama, jangan memilih-milih ya. Menulis Quran surat Al-Kafirun. Agar tulisan benar dan baik, maka perhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di tengah, di awal dan di akhir ya. Ini ya, kalau di awal qaf itu seperti ini, di tengah seperti ini, di akhir seperti ini. Ini ngegantung di garisnya ya. Ini fa, kaf, lam juga begitu seperti ini. Sudah ada contohnya ya. Nun, mim, ain ya. Contoh huruf hijaiyah yang hanya dapat disambung di akhir atau dari kanan. Ini waw. Waw ini nggak bisa ditaruh di tengah ya. Kalau di awal dia mandiri, ro juga di tengah ya seperti ini, tapi nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya ya, misah, nggak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Kalau mim ini kan bisa disambung dengan huruf berikutnya ya. Kalau waw ini nggak bisa, tapi sebelumnya disambung dengan huruf sebelumnya itu bisa. Ro juga begitu ya. Rangkuman Quran surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga dinamakan surat Makkiyah. Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi itu pupus ya. Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir Quraisy di zamannya. Orang-orang kafir Quraisy dipersilakan sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin juga sesuai dengan tata caranya sendiri. Tugas mandiri. 1. Apa tugas Rasulullah SAW di muka bumi ini? 2. Surat Al-Kafirun ayat 1-6 menerangkan sikap tentang apa? 3. Apa yang dimaksud dengan toleransi? 4. Tuliskan ayat kedua surat Al-Kafirun beserta artinya. Ingat, cara penulisan ayatnya ini sesuai dengan yang tadi, cara menulis huruf hijaiyah ya. Kalau memang digantung ya digantung, kalau tidak digantung jangan. Kemudian tulisannya yang rapi, yang bagus supaya bisa dibaca. Nomor 5, mengapa surat Al-Kafirun dikatakan surat Makkiyah? Alasannya apa? Tugas tetap kerjakan sendiri, tapi kalian bisa mengerjakan secara kelompok, tapi tetap sendiri-sendiri ya. Selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.